seputar sejarah kota Mekah ataupun napak tilas dari kota Mekah. Walaupun Mekah bukan bagian daripada negeri kelahiran kita, tapi mengenal Mekah itu penting, karena memang dia adalah kiblat kita kaum muslimin. Walaupun Nabi SAW di permulaan solat beliau tidak menghadap ke Mekah, tapi menghadap ke Baitul Maqdis. 3 tahun di Mekah dan setahun 6 bulan atau 8 bulan di kota Madinah. Baru kemudian diarahkan kiblat itu menuju Mekah. Karena Nabi SAW tidak mau ada kesamaan kiblat kita kaum muslimin dengan kiblatnya orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Makanya karena Mekah adalah kiblat kita, maka penting untuk kita bahas seputar sejarah kota yang sangat mulia yang ada di dunia ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mekah ini adalah negeri yang ketika Allah Subhanahu wa taala membangun bumi, ada yang mengatakan dimulainya dari Mekah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, maka bumi itu diciptakan dimulai dari negeri Mekah ini. Bahkan negeri ini pula adalah negeri yang pertama kali Allah diibadahi, maksudnya di permukaan bumi. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam alaihi salam, Hawa dan juga iblis dari sorga, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pisahkan antara Adam dan Hawa. Walaupun tidak ada dalil yang jelas di mana Adam diturunkan dan di mana Hawa diturunkan, hanya ijtihad para ulama sejarah. Ada yang mengatakan Adam di Sri Lanka, ada yang mengatakan Hawa di Jeddah. Tapi sepakat bahwa mereka berjumpa di Arafah. Kemudian mereka pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang pernah mereka lakukan, dan mereka mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kalimat pertama yang diucapkan manusia di bumi. Ya Allah, kami betul-betul mendolimi diri kami, kata Adam. Kalau engkau tidak mengampuni kami, tidak memberikan rahmat kepada kami, tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka Allah katakan, fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kalimat ini, maka Adam pun kemudian membacakannya, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Baru setelah kemudian Allah ampuni dosanya, Adam pun bergerak menuju kota Mekah, langsung ke jantung dari pusat Mekah, itulah Ka'bah, tanpa membawa dosa lagi. Bahkan ketika Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari langit ke bumi, Allah Subhanahu wa taala usap pundak Adam. Kemudian keluarlah dari pundak itu entah berapa ruh yang keluar dari pundak sebelah kanan dan kiri, yang kelak akan menjadi ruh-ruh cucu-cucunya setelah kematiannya, kita-kita ini. Jadi tempat itu justru keluarnya ruh kita, yang kemudian ruh itu dikumpulkan di alam ruh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melakukan perjanjian dengan mereka dan mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Maka seluruh ruh termasuk kita di situ mengatakan qalu bala, ya, engkau adalah Rabb kami. Jadi ini memang luar biasa, ruh-ruh kita keluar dari tempat yang suci. Itulah Mekah Al-Mukarramah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita tahu bahwa Ka'bah ini kalau ditarik lurus ke atas, maka akan sampai ke Ka'bahnya para malaikat yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur adalah Ka'bahnya para malaikat, tempat tawafnya para malaikat, sementara Ka'bah itu tempat tawafnya manusia.
Jadi itu pas di atas Ka'bah. Dan ini kemuliaan Ka'bah selaras dengan Baitul Ma'mur yang ada di langit. Dan Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj pernah diperlihatkan Baitul Ma'mur. Kata Nabi SAW, aku melihat Baitul Ma'mur setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Ka'bah malaikat Baitul Ma'mur ini, kemudian tawaf, kemudian mereka keluar dan tidak pernah kembali. Kemudian besoknya datang lagi dengan jumlah yang sama, kemudian tawaf, kemudian keluar dan tidak pernah kembali, dan begitu seterusnya. Anda bisa bayangkan jumlah malaikat tidak terhitung. Makanya Allah mengatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari itu masuk ke Baitul Ma'mur 70.000, kemudian keluar enggak pernah kembali lagi. Kemudian datang yang baru dan begitu seterusnya. Lah kalau ditarik dari atas ke bawah, seandainya Baitul Ma'mur itu jatuh berarti menimpa Ka'bah. Jadi itu tempat yang luar biasa. Ka'bah itu tempat di mana manusia berkumpul di situ dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita membentangkan banyak hal di sekitar Ka'bah dan juga di sekeliling Ka'bah dari benda-benda bersejarah, peristiwa-peristiwa bersejarah, kita akan mengetahui nama-nama Mekah dulu. Jadi Makkah itu banyak namanya. Dan ketika satu perkara banyak nama, menunjukkan bahwa perkara itu sangat agung. Sama dengan kita bicara tentang kiamat. Dalam Al-Quran itu kan nama-nama kiamat banyak, menunjukkan bahwa satu peristiwa dengan banyak nama itu, peristiwa itu berarti bukan peristiwa biasa tapi luar biasa. Sama dengan Mekah, ketika tempat ini banyak namanya, berarti tempat ini bukan tempat biasa, ini tempat yang sangat istimewa. Pertama, Makkah itu sendiri, dan disebutkan dalam surah Al-Fat ayat 24, wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi badni makkata min ba'di an adfarakum alaihim. Dan dialah yang mencegah tangan-tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di kota Mekah setelah Allah memenangkan kamu atas mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat Makkah, dan itulah yang memang ma'ruf di telinga kita kan. Kalau disebut Makkah saja sudah ma'ruf. Namun kenapa kemudian Makkah disebut Makkah itu? Ada yang mengatakan bahwa nama Makkah itu diambil nama burung namanya Al-Makau. Ada burung namanya Al-Makau. Karena di tempat itu suara-suara jamaah yang datang seperti suara-suara burung. Seperti di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyan. Dan tidaklah solat-solat mereka di sisi Al-Bait, maksudnya Makkah itu, kecuali muka. Muka ini artinya tangisan-tangisan dan juga tasdiyah. Jadi diambil dari kata burung karena di situ memang tempat bisingnya orang beribadah. Ya, maka disebut Makkah. Ada juga yang mengatakan li'annaha ya ummuhan nas min kulli makanin. Karena tempat itulah yang menggiring manusia dari semua daerah tumplak di situ. Jadi manusia digiring dari semua negara untuk datang ke Mekah, maka disebut Makkah. Ini yang pertama. Tapi ada juga mengatakan liqillatil ma', karena sedikitnya air di situ. Yang kedua, Makkah juga disebut Bakkah. Ada yang mengatakan Bakkah itu dari kalimat menangis. Karena orang yang pertama kali datang ke Mekah kemudian melihat Ka'bah, dipastikan dia menangis. Orang yang belum pernah ke Mekah kemudian datang ke Mekah, hanya sekedar melihat Ka'bah, dipastikan dia menangis. Tidak ada yang tidak menangis. Sekeras apapun hati, kalau datang ke Mekah kemudian melihat Ka'bah, pasti dia melelehkan air mata.
maka disebut Bakkah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 96, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatan mubarakan wa hudal lil alamin. Sungguh rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang di dalamnya ada Bakkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh kaum muslimin. Di sini Allah katakan bi Bakkah. Jadi Mekah juga disebut Bakkah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga kemudian nama lain daripada Makkah adalah Ummul Qura. Ummul Qura. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-An'am ayat 92 Allah mengatakan wa hadza kitabun anzalnahu mubarak musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man haulahu. Dan inilah Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberikan peringatan kepada penduduk Ummul Qura, maksudnya Makkah, Ummul Qura itu. Dan disebut Ummul Qura karena seagung-agungnya Qura, seagung-agungnya kota di dunia ini ya Makkah itu. Nah, disebut itu artinya seagung-agungnya, semulia-mulianya tempat yang ada di permukaan bumi adalah di Makkah sana, baik secara tempat ataupun secara keagungan. Banyak peristiwa yang berlaku di situ. Apalagi di situ ada Baitullah Al-Haram gitu ya. Kemudian yang keempat Al-Balad. Dan itu disebutkan di dalam surah Al-Balad ayat 1 sampai 2, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri Al-Balad, maksudnya negeri Mekah, dan engkau Muhammad bertempat tinggal di negeri Al-Balad, maksudnya Mekah. Dalam ilmu tafsir, apabila kita membahas tafsir Al-Quran, selalu Allah Subhanahu wa ta'ala di permulaan ayat itu bersumpah. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wal fajri, demi waktu fajar, wal asri, demi waktu asar, wal duha, demi waktu duha, dan banyak lagi. Termasuk di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan Al-Balad Mekah. Dalam kaidah Quran, tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk itu memiliki keagungan. Karena tidak semua makhluk dijadikan sumpah. Nah, salah satu yang dijadikan objek sumpah oleh Allah dalam Quran adalah Mekah. Ya, karena Mekah itu memiliki keagungan yang luar biasa. Kemudian juga yang nomor 5 Al-Balad Al-Amin. Baladul Amin, maksudnya negeri yang aman. Negeri Mekah itu negeri yang aman, baik aman secara hissi ataupun aman secara maknawi. Ketika Abrahatul Asram menyerang kota Mekah dan hendak menghancurkan Ka'bah dengan membawa 40.000 pasukan gajah, 50 hari sebelum lahirnya Nabi SAW. Ketika mereka sampai di sebuah wadin Al-Mughammis, mereka diserang oleh burung ababil sehingga tidak sanggup mencapai Mekah. Allah berikan keamanan dari serangan Abrahatul Asram. Artinya bahwa Allah langsung yang memberikan keamanan. Bahkan ketika itu seluruh penduduk Mekah disuruh untuk meninggalkan Mekah karena takut diserang oleh tentara Abraha. Karena Abdul Muttalib kakek Nabi SAW mengatakan di hadapan Abraha, adapun Ka'bah lahu rabbun yahmi, dia ada Rabb yang akan melindunginya, silahkan saja engkau hancurkan. Rupanya kata-kata Abdul Muttalib menjadi sebuah kebenaran. Ketika mereka sudah mendekati saja, tiba-tiba diserang burung ababil, dan Allah menjadikan negeri itu negeri yang sangat aman. Karena setelahnya penduduk Mekah merasa aman dari apapun, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa amanahum min khauf, Allah berikan keamanan dari rasa takut. Makanya negeri itu Allah Subhanahu wa ta'ala katakan wattini wazzaitun wa turisinina wa hadzal baladil amin. Disebutkan baladil amin, negeri yang sangat aman.
Kemudian yang nomor 6, Al-Baitul Atiq. Disebut Al-Baitul Atiq artinya rumah pusaka, karena di Mekah terdapat bangunan-bangunan kuno ya, seperti Ka'bah, maka disebut Baitul Atiq. Karena kenapa disebut bangunan kuno? Kita tahu bahwa Ka'bah sendiri menjadi khilaf para ulama, siapa yang membangun pertama kali. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama bahwa Ka'bah itu yang pertama membangun Allah sendiri. Jadi Allah sendiri yang membangunnya. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua bahwa yang membangun Ka'bah itu adalah para malaikat. Para malaikat, ya sebabnya karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, dan Allah katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan di permukaan bumi ini makhluk yang namanya Adam yang kelak akan menjadi khalifah makhluk yang bergenerasi. Maka malaikat sempat mengatakan, apakah kau akan menciptakan yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah? Seolah-olah malaikat ingin mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, sudahlah kau jangan ciptakan Adam. Kalau tujuan engkau menciptakan Adam untuk menyembahmu di bumi, biar kami saja yang menyembahmu. Kami akan sucikan bumi, kami akan bertasbih di bumi, kami akan memuji kamu di bumi, supaya tidak ada pertumpahan darah dan tidak ada kerusakan di bumi. Dari situlah malaikat membangun Ka'bah tergesa-gesa, karena mereka ingin supaya bumi itu tidak dirusak manusia, seperti sebelumnya sudah dirusak oleh bangsa jin. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan malaikat dan tetap menciptakan Adam, dan Allah gantikan dengan diciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bahnya para malaikat, ya. Dan pendapat yang ketiga, yang membangunnya ya Adam sendiri. Jadi ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Masalahnya ketika 10 kurun lewat, 10 kurun itu artinya 1 kurun kan 100 tahun, berarti 1000 tahun. Kemudian dari zaman Adam sampai ke zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu kan 10 kurun. 10 kurun. Lah disitulah kemudian terjadi bencana yang luar biasa karena kekufuran kaum Nuh. Datang banjir bandang disertakan tufan, akhirnya melulantakkan sampai juga tidak ada bangunan kecuali hancur, termasuk Ka'bah. Hancur. Sehingga akhirnya tertimbun tanah, yang tersisa hanya pondasinya saja. Sehingga ketika di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika kemudian Ibrahim mengantarkan Hajar yang berselisih dengan Sarah karena kecemburuan kepada Ismail, akhirnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan Ibrahim dan juga Hajar dan Ismail kecil untuk pindah ke negeri Mekah, ke negeri Arab, yang ketika itu belum ada bangunan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan biwadin ghairi di zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman sama sekali, tidak ada manusia, tidak ada burung, tidak ada apapun. Kalau bukan karena kehendak Allah, sudah matilah Ismail sama ibunya. Tapi Allah berkehendak lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan soal ini, apa kata Ibrahim ketika berdoa, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Aku letakkan keturunanku di lembah yang tidak berpohon di sisi Baitullah Al-Haram. Padahal belum ada Ka'bahnya kan. Tapi Ibrahim mengatakan seperti itu seolah tahu di mana letaknya. Makanya ketika Ismail sudah besar dan sudah remaja, kemudian Ibrahim datang beberapa kali ke Mekah. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala memimpikan Ibrahim, dan mimpinya seorang nabi adalah wahyu untuk membangun Ka'bah dari pondasinya. Pondasinya sudah ada nih, tinggal meninggikan saja. Maka Ibrahim pun mengajak Ismail untuk membangun Ka'bah, dan Allah katakan wa id yarfau Ibrahimul qawaida wa Ismail. Dan ketika Ibrahim meninggikan kaedah, maksudnya bangunan Ka'bah, dari pondasi yang sudah ada bersama putranya Ismail. Tetapi sayang, kemudian Ka'bah ini hancur kembali karena terjadi banjir besar di zaman Quraisy, sehingga luluh lantak bangunannya, yang tersisa hanyalah hijr Ismail. Lah orang-orang Quraisy ini ingin membangun kembali, tapi masalahnya mereka teringat dengan peristiwa Abraha yang belum lama. Kalau seandainya kemudian mereka meratakan tanah
Nanti mereka diserang juga oleh ababil. Maka kemudian ada seorang tokoh Quraisy yang sangat terpengaruh, ayahanda daripada Khalid ibn Walid, namanya Al-Walid ibn Mughirah. Dia memberanikan diri untuk meratakan tanah dan ingin merenovasinya. Dan dia mengatakan tujuan kita dengan Abraha berbeda. Adapun Abraha datang untuk menghancurkan, kita hendak memperbaiki, insya Allah nggak ada apa-apa. Akhirnya kemudian dibangunlah Ka'bah setelah hancur dan tersisa Hijr Ismail, tetapi karena kurang biayanya, dan mereka orang-orang Quraisy tidak mau ada satupun biaya haram yang masuk di dalamnya. Maunya semua dananya dana halal. Tidak boleh hasil judi, tidak boleh hasil lacur, tidak boleh, pokoknya semua betul-betul yang halal yang masuk. Karena kekurangan dana inilah akhirnya Quraisy pun melakukan beberapa bid'ah ketika membangun Ka'bah. Seperti apa bid'ah yang pertama? Karena mengeluarkan Hijr Ismail. Karena dulu Ka'bah itu kan persegi 4, tapi karena kurang dananya jadi kotak jadinya, murabba, ya kan? Hijr Ismail jadi keluar. Kemudian yang kedua, dinaikkan lagi bangunannya, ditinggikan lagi, ya. Kemudian yang ketiga dikasih atap, dulu kan nggak ada atapnya. Kemudian yang ketiga meninggikan pintunya, menutup satu pintu dan membuka pintu yang satu. Kalau kan dua-duanya terbuka, bisa masuk bisa keluar. Ya. Inilah kemudian dirobah semuanya oleh orang-orang Quraisy, dan itulah Ka'bah hari ini. Ka'bah hari ini bukan Ka'bah yang pernah dibangun Ibrahim, tapi Ka'bah yang dibangun orang-orang Quraisy. Tetapi tentu ada hikmah yang besar bagi kita dengan dikeluarkan Hijr Ismail dari dalam Ka'bah, walaupun itu bagian Ka'bah. Sebab kalau orang masuk ke dalam Hijr, berarti hakikatnya kita masuk dalam Ka'bah. Dan itu fungsinya seandainya umpamanya ada seorang suami menceraikan istrinya dengan talak mu'allaq umpamanya. Ya, kalau engkau tidak masuk ke dalam Ka'bah, ku ceraikan kamu. Nah, sekarang kalau umpamanya Ka'bahnya tertutup, susah lah kan begitu. Tapi kalau hanya lewat masuk ke Hijr Ismail sedikit saja, sudah masuk ke dalam Ka'bah kan, karena terbuka jadinya kan. Makanya tawaf itu jangan masuk di Hijr Ismail, tetapi melewati, karena itu bagian daripada Ka'bah. Intinya bahwa kemudian setelah Quraisy membangunnya, sempat dirobohkan kembali di zaman Abdullah ibn Zubair. Jadi ketika Abdullah ibn Zubair, ketika Yazid ibn Muawiyah ibn Yazid ibn Muawiyah itu sudah tidak mau menjadi khalifah, maka Abdullah ibn Zubair memproklamirkan diri menjadi khalifah kaum muslimin dari arah Madinah. Semua membaiat dia. Di zaman itulah dia hancurkan Ka'bah dan dibangun seperti bangunan Ibrahim, persis seperti bangunan Ibrahim, masukkan Hijr Ismail itu. Tapi setelah terbunuhnya beliau di tangan Hajjaj ibn Yusuf, Abdul Malik ibn Marwan merubah kembali, ya, oleh Hajjaj dirubah kembali, dibalikan dengan bangunan. Orang-orang Quraisy, kata Abdullah ibn Malik ketika itu khalifah, dinasihati Abdul Malik ibn Marwan ini bahwa yang dilakukan Abdullah ibn Zubair itu telah benar katanya. Kemudian diceritakan tentang hadis Nabi SAW yang berpesan kepada Aisyah, kalau bukan karena ketakutan aku terhadap kaummu wahai Aisyah, sudah kurubah Ka'bah seperti bangunan Ibrahim. Tapi itu tercapai di zaman Abdullah ibn Zubair, tapi sayang dirobohkan kembali, kemudian dibangun kembali, dibalikan gaya orang-orang Quraisy, dan sampai hari ini bahkan sempat Imam Malik itu dimintai fatwa di zamannya agar Ka'bah itu dirubah seperti bangunan Ibrahim. Tapi kemudian Imam Malik menolak dan mengatakan, aku tidak mau Ka'bah itu jadi mainan para penguasa, asli dirobohkan, dibangun, dirobohkan, dibangun, biarlah seperti itu adanya, kata beliau. Intinya bahwa Ka'bah ini kan bangunan kuno, sudah lama kan begitu. Makanya disebut Baitul Atiq, disebut Baitul Atiq, ya, bangunan kuno. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebut Al-Wadi, lembah, karena dulu itu kan lembah. Mekah itu diapit dua lembah. Pertama lembah Abi Kubais yang sekarang menjadi istana raja, ya, lembah Bukit Abi Kubais itu disebut Bukit Abi Kubais itu karena Kubais itu diambil dari cahaya. Jadi saat Ibrahim alaihi salatu wassalam membangun Ka'bah itu, kita tahu bahwa kerobohan Ka'bah karena tufannya di zaman Nabi Nuh itu yang melulantakkan Ka'bah itu, Hajar Aswad itu sampai terhempas, kemudian
berada di atas gunung Abi Kubais, maka disebut Kubais. Kubais itu cahaya, yang sekarang jadi istana raja tuh. Lah ketika Ibrahim membangun Ka'bah itulah, maka Ibrahim tahu di mana letak Hajar Aswad, karena Hajar Aswad itu batu dari sorga. Dulu bercahaya, dulu warna putih, tapi karena dosa-dosa orang musyrik Arab yang menyekutukan Allah Azza wa Jal, akhirnya kemudian berubah dari batu yang putih, yang bersih, yang bercahaya, menjadi batu yang hitam, maka disebut Hajar Aswad. Ya, jadi diletakkan di Bukit Abi Kubais, kemudian diambil oleh Ibrahim dan diletakkan lagi di situ. Dan ini sempat hilang 20 tahun. Hajar Aswad itu dicuri oleh orang-orang Syiah Qaramithah. Orang Syiah Qaramithah ketika menyerang Mekah, kemudian Hajar Aswad itu sempat dibawa ke Bahrain 20 tahun. Bayangkan di Bahrain Hajar Aswad itu. Tetapi karena mereka sudah menyalahi perintah Allah, memindahkan dari tempatnya, maka banyak kemudian bala dan azab mengenai orang-orang Bahrain itu. Banyak wabah. Akhirnya mereka menyadari dan dikembalikan lagi dari Bahrain, dikembalikan ke Mekah lagi. Nah, itu orang Syiah Qaramithah itu, yang kemudian bekerja sama dengan Tatar, kemudian membunuh banyak kaum muslimin yang ada di sekitar Ka'bah ketika musim haji. Itulah kejamnya orang-orang Syiah di zaman itu, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak nama-nama lain juga seperti Tihama, kemudian juga Al-Qaryah, ya, kemudian juga Al-Ma'ad. Jadi banyak nama-nama lain, tidak mungkin saya jelaskan, waktu juga yang membatasi. Tetapi kalau disebut Ka'bah berarti yang teringat oleh kita apa? Masjidil Haram. Kalau disebut Mekah, disebut Ka'bah, berarti kita bicara soal Masjidil Haram. Dan Masjidil Haram adalah masjid yang paling mulia dari semua masjid di permukaan bumi. Karena orang yang salat di Masjidil Haram itu, seandainya kita Allah takdirkan umrah atau haji kemudian salat, satu salat saja di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali lipat salat di masjid-masjid yang lainnya. Kalau Masjid Nabawi hanya 1.000 saja lipatannya. Kalau Masjidil Aqsa ada dua riwayat, ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 250, dan pendapat yang kuat 250. Tapi kalau Masjidil Haram, kita solat di situ, satu kali solat, anggaplah solat maghrib, itu sama dengan 100.000 kali solat maghrib di tempat-tempat lainnya. Makanya saya kadang-kadang heran orang-orang yang umroh, kadang-kadang kan, ini kan kesempatan Anda ke Mekah, harusnya kan memperbanyak solat di sana, bukan memperbanyak travelingnya, kan begitu. Ya, karena kalau sudah traveling capek sana sini sama sini, kemudian tergeletak di hotel dan malas, apalagi jauh jarak hotel ke Masjidil Haram, kan. Apalagi debunya dengan ramenya gitu. Ya, tetapi kalau orang itu memang tujuannya ke sana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, pasti akan rindu untuk itu tuh. Untuk memperbanyak solat, kan begitu. Kalau bisa semua solatlah, mumpung di situ 11 hari 15 hari itu lakukan, mulai duhanya, kan itu. Kemudian juga witirnya, tahajudnya, tahiyatul masjidnya, dan begitu seterusnya. Luar biasa, kan. Kalau seandainya kita solat di situ 100.000 kali solat, berarti pulang itu segudang pahala kita bawa tuh. Tapi bukan berarti kemudian menggugurkan solat. Kenapa kok tak solat maghrib? Aku dah punya solat maghrib di Mekah, masih banyak stok loh. Kan 100.000 kali, kan begitu. Belum sampai 100.000 kali saya. Nah, itu pemahaman batil itu. Maksudnya dari segi pahala, bukan dari segi kewajiban, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masjidil Haram, ada Masjidil Haram, dan itu darul amni wal aman. Tempat yang sangat sejuk dan penuh dengan keamanan. Bahkan disitulah negeri yang paling dicintai Allah dan Rasulnya. Makanya Nabi SAW ketika diusir dari Mekah ke Madinah, kemudian naik ke atas bukit, dia pandang Mekah itu dengan sangat serius. Kemudian Nabi SAW bersumpah, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, kata Rasul. Demi Allah, kata Rasul, engkau, sambil mengisyaratkan ke Masjidil Haram tuh, engkau sebaik-baik negeri Allah, engkau sebaik-baik negeri yang dicintai Allah kepada Allah. Kalaulah bukan kaumku mengusir aku akan keluar dari kamu, katanya.
Begitulah kecintaan Nabi SAW kepada negeri Mekah itu. Dan kita sebagai umatnya harus cinta kepada negeri yang dicintai Nabi SAW, karena itu tempat kelahiran Nabi kita, tempat kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan di akhir zaman, orang kalau bisa tinggal di Masjidil Haram, maka tidak akan terkena fitnah Dajjal, karena Dajjal tidak akan masuk. Dajjal tidak akan masuk ke masjid ini dan juga Masjid Nabawi. Dua kota ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Dan sekarang menjadi kiblatnya kaum muslimin, dan siapapun yang masuk ke dalam Mekah kemudian pulang, maka dosa-dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika bicara soal keutamaan orang haji, apa kata Rasul? Man hajjal bait, barang siapa yang haji menuju al-bait Masjidil Haram sana, walam yarfus walam yafsuk, tidak mengeluarkan maksiat lisan ataupun badan, kecuali dia pulang seperti anak yang baru dilahirkan, kata Rasul. Artinya tidak punya dosa. Makanya wajar haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali sorga, karena pulang udah nggak ada dosa yang ada di pundaknya kan. Kalau Allah takdirkan meninggal, ya masuk sorga lah, nggak ada dosa ya. Dan itu keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk Mekah dan orang yang datang ke sana dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit-sedikit saja kita masuk pada pembahasan benda-benda dan peristiwa-peristiwa sekitar Mekah. Tentu yang pertama kita kenal di sekitar Ka'bah itu ada namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ma'ruf kalau kita tawaf. Di sana ada sunnah salat 2 rakaat setelah tawaf. Di mana letaknya? Di belakang Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini sebenarnya dulu melekat dengan Ka'bah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Maqam Ibrahim ini tidak disembah oleh orang-orang musyrik Arab. Subhanallah, dari sekian berhala yang bertengger di sekitar Ka'bah, yang dihancurkan Khalid bin Walid saja 350 lebih berhala di sekitar Ka'bah itu, luput pula Maqam Ibrahim tidak disembah, padahal batu. Mereka menyembah batu kan. Coba kalau seandainya sempat disembah orang-orang musyrik itu Maqam Ibrahim, kemudian kita sholat di belakang Maqam Ibrahim, apa kata dunia? Lihat orang Islam nyembah berhalanya orang-orang musyrik kan begitu. Tapi mereka luput pula tidak disembah itu Maqam Ibrahim. Lah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu, digeser itu Maqam Ibrahim itu ke belakang. Kenapa? Karena mengganggu antara tawaf dengan sholat. Akhirnya kemudian oleh Umar bin Khattab digeser. Yang sekarang kita lihat hari ini kan, akan agak jauh dari Ka'bah supaya tidak mengganggu orang tawaf. Sekarang aja sudah mengganggu orang tawaf juga kan begitu. Makanya kata para ulama, kalau memang kita bisa mengganggu solat di belakang Maqam Ibrahim dengan orang tawaf, masuk aja ke dalam masjid. Jangan sampai mengganggu orang. Dan solat kita pun tidak akan khusyuk kan gitu. Tabrak-tabrak orang di situ. Tapi kecuali kayak yang tawafnya tak banyak, memungkinkan kita sholat di belakang Maqam Ibrahim, sholat di situ lebih baik kan itu. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang minta kepada Rasul, wahai Rasul, bagaimana kalau tempat ini kita gunakan untuk sholat? Maka turunlah wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Turun ayat ini. Jadi Umar yang menyarankan, turun wahyu. Dan Umar juga yang menggeser. Ya, karena Umar itu dikenal muhaddats, orangnya kalau ngomong itu cocok dengan wahyu. Turun wahyu, makanya Rasul mengatakan kalau ada nabi sepeninggalku, Umar lah orangnya. Tapi sayang kata Rasulullah, nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Maqam Ibrahim ini di bawahnya itu ada yakut. Yakut ini ya semacam perhiasan yang luar biasa mahalnya, permata yang mahal sekali harganya. Kemudian di situ ada telapak kaki Ibrahim. Yakut ini yang ada bekas telapak kaki Ibrahim itu satu di antara makhluk yang berasal dari sorga. Karena kita tahu bahwa ada 4 makhluk itu semua dari sorga kemudian diletakkan di bumi. Pertama Hajar Aswad, yang kedua Maqam Ibrahim, yang ketiga Sungai Nil dan Efrat, dan yang keempat kurma ajwa. Ya, itu semua dari sorga asalnya. Asalnya, kalau sekarang ya bukan, maksudnya asalnya gitu ya.
Seperti Adam itu, kita manusia asalnya dari tanah Adam, bukan berarti kita dari tanah Adam aja yang dari tanah gitu maksudnya. Nah, itulah makhluk-makhluk surga. Salah satunya adalah maqam Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian juga maqam Ibrahim ini dulu kan memang rapat dengan Ka'bah, digunakan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk menyeru manusia haji. Jadi setelah Ibrahim kemudian menyelesaikan pembangunan Ka'bah bersama Ismail, Ibrahim naik di atas batu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'adzin finnas, serulah manusia untuk haji ke sini. Kata Ibrahim, ya Rabb, suaraku terbatas. Tidak mungkinlah aku jalan ke arah barat, timur, utara, selatan kan itu. Macam mana aku akan ke sana? Maka Allah mengatakan, ya Ibrahim, cukup kau bersuara, aku yang menghantarkan suaramu ke seantero penjuru dunia ini. Dan itu adalah mukjizatnya Ibrahim, ngomong di sini sampai ke sana, nggak perlu pakai mic lagi. Maka Ibrahim itu kemudian naik di atas itu batu makom itu. Kemudian Ibrahim pun menyerukan untuk haji. Maka suara Ibrahim tembus ke lubuk-lubuk hati manusia sampai ke hati kita. Makanya siapapun yang pernah berkunjung ke sana dipastikan tidak akan bosan, ingin kembali lagi ke sana. Kalau ke tempat-tempat lain mungkin bosan. Pamannya kita ke Singapura, ke Australia, ke Brunei, kemanalah tempat-tempat rekreasi itu, bosan kita ini, malas ke sana, ke sini aja lah, ini ada yang baru. Tapi khusus Mekah tidak ada bosannya, karena itu yang ditanamkan Allah Subhanahu wa taala kepada hati-hati yang pernah menginjaknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, di sana ada air Zam-Zam. Sekitar Ka'bah itu ada air Zam-Zam. Dan ma'ruf kisah Zam-Zam. Ketika Hajar kemudian ditinggal oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam, sementara bekal itu hanya cukup sehari dua hari, tidak ada makanan dan tidak ada minuman, disitulah kebingungan Hajar. Akhirnya kemudian dia harus mencari-cari sumber mata air sampai lari ke bukit Safa, ke Marwah, Safa, Marwah, sampai 7 putaran. Kemudian dia mendengar tangisan Ismail, takut dengan anaknya, balik lagi. Rupanya di sampingnya sudah ada malaikat Jibril yang menghentakkan kakinya persis di bawah kaki Ibrahim, bawah kaki Ismail. Keluarlah kemudian air. Saking bahagianya, akhirnya kemudian Hajar pun membendung dengan mengatakan zam, 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 zam. Zam itu artinya membendung dengan tanah. Ya. Maka kalaulah Hajar tidak membendungnya, niscaya Zam-Zam itu akan meluber dan akan menjadi sungai katanya. Maka sejak itulah air disebut Zam-Zam, karena Zam itu artinya ngambil tanah di keruk. Nah, itu Zam, Zam, Zam. Nah, jadi air Zam-Zam. Ya. Dan air Zam-Zam ini pernah terkubur dan sengaja dikubur oleh siapa? Oleh suku Jurhum. Jadi suku Jurhum itu adalah kabilahnya istri Ismail. Jadi ketika kemudian Hajar ini sudah menemui air, kan otomatis banyak burung tuh. Jadi lewatlah kabilah Jurhum. Kemudian mereka pun, karena kabilah Jurhum ini asal dari Yaman, dan Yaman dipuji oleh Nabi, orangnya araqul qulub, lembut hatinya. Sebab kalau mau suku Jurhum itu bisa aja membunuh Hajar dan putranya untuk mengambil air kan. Tapi mereka orang baik, mereka minta baik-baik. Nah, dari situlah kemudian Hajar minta barter makanan. Baik, ku kasih air tapi kasih makanan kepada kami. Akhirnya dari situlah rizki Allah kepada Hajar terus, setiap datang kabilah Jurhum maka ada makanan, mereka barter minuman. Sampai akhirnya mereka minta izin tinggal di situ. Akhirnya jadilah perkampungan di sekitar Zam-Zam yang kemudian disebut kabilah Jurhum. Itulah kabilah pertama penduduk Mekah tuh, dari Yaman. Lah setelah Ismail kemudian membesar, dewasa, menikahlah dengan salah satu wanita Jurhum, tapi cerai karena akhlaknya jelek. Kemudian menikah lagi dengan wanita Jurhum yang lainnya, dan anak dari pejabat Jurhum rupanya wanita solehah, dari silah keturunannya sampai kepada Nabi SAW dari jalur Adnan. Ya. Lah suku Jurhum ini diserang oleh namanya suku Huza'ah. Datang kabilah Huza'ah itu menyerang Jurhum setelah tentu meninggalnya Ismail, dan diserang oleh kabilah Huza'ah. Kalahlah Jurhum ini. Lah karena perekonomian mereka dari penjualan air, mereka takut kalau Zam-Zam itu dikuasai Huza'ah, dikuburnya pula Zam-Zam itu supaya tidak diketemukan oleh Huza'ah. Dan Huza'ah itu tidak pernah menemukan air Zam-Zam, padahal tujuan nyerang itu untuk mengambil Zam-Zam, tapi Zam-Zamnya dikubur, tidak ketemu. Sampai di masa Quraisy, Huza'ah tumbang, diserbu Quraisy. Akhirnya Quraisy lah yang berkuasa. Lah di zaman Abdul Muttalib ini dimimpikan
disuruh untuk mengeruk sebuah tempat. Rupanya di situ memang sumur Zam-Zam yang pernah ada di zaman Nabi Ismail. Maka keluarlah kemudian air itu, ditemukan. Dialah pertama kali yang menemukan air Zam-Zam, kakek buyut Nabi SAW, Abdul Muttalib. Lah ketika Abdul Muttalib ini menemukan Zam-Zam, hampir perang kabilah, rebutan air tersebut. Lah karena ketakutanlah Abdul Muttalib ini, kalau seandainya dia meninggal dunia, tidak ada yang bisa menguasai Zam-Zam dan akan terjadi perang antar kabilah. Maka dia bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta 10 keturunan dan semua laki-laki. Kalau Allah kabulkan, aku sembelih satu. Rupanya dikabulkan betul. Abdul Muttalib punya anak 10 laki-laki, dan yang paling kecil adalah Abdullah, ayahanda Nabi. Setelah besar, ada sebagian orang mengingatkan tentang nadarnya Abdul Muttalib untuk menyembelih salah satunya. Maka akhirnya kemudian anak-anaknya dikumpulkan dalam Ka'bah. Kemudian Abdul Muttalib melempar benda, siapa yang mengambilnya, dia yang disembelih. Rupanya mengambil yang paling kecil, Abdullah, dialah yang disembelih. Tetapi karena Abdullah ini dari 10 putra Abdul Muttalib disayang oleh orang-orang Quraisy, mereka menghalang-halangi, jangan kau sembelih, nanti akan jadi sunnah buruk bagi kami. Setiap kami punya anak 10, disembelih satu, katanya. Sebaiknya kau konsultasilah ke dukun sana. Zaman itu belum ada Islam, ya dukun lah. Datang ke dukun, kata dukun, qur'ahlah dengan 10 ekor unta. Kalau seandainya yang keluar unta itu, sembelih untanya. Kalau seandainya keluar Abdullah, sembelih Abdullah. Kalau itu pasang lagi 10 ekor unta. Akhirnya mengundi sampai 100 ekor unta, baru keluar unta dan tidak Abdullah. Sejak itulah Abdul Muttalib menyembelih 100 ekor unta, dan dalam Islam menjadi diat pembunuhan. Kalau ada orang membunuh tidak mau dikisos, bayar diat berapa? 100 ekor unta. Ya, intinya bahwa air Zam-Zam ini adalah air yang luar biasa, karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u Zam-Zam fihi tu'mun fihi ta'amun minat tu'mi wa shifa'un minas saqami wa syarru ma'in ala wajhil ardi ma'un bawadi al-barhut. Ya. Kata Nabi SAW, sebaik-baik air di permukaan bumi adalah air Zam-Zam. Karena air Zam-Zam itu bisa makanan. Sampai ada seorang sahabat, saya lupa namanya, 3 bulan dia tak makan, minum air Zam-Zam aja tak mati. Artinya bisa digunakan untuk makanan kan itu. Atau bisa coba jangan makan, minum air Zam-Zam aja. Mati enggak? Yang ada kembung Ustaz ya. Intinya bahwa Rasul mengatakan bisa untuk makanan tuh. Dan Nabi SAW mengatakan lebih daripada itu, syifa. Dia adalah obat untuk semua penyakit, air Zam-Zam ini. Bahkan kalau meminum air Zam-Zam kemudian kita berdoa, makanya kan nanti kalau Allah takdirkan umroh kita itu, setelah tawaf, sebelum sa'i itu kan masuk ada pintu, disitulah air Zam-Zam. Rasulullah SAW biasanya dari tawaf ke sa'i itu tidak langsung sa'i, tapi minum air Zam-Zam dulu di situ. Di situ disunahkan berdoa. Kata Nabi SAW, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu akan mengabulkan setiap permintaan peminumnya. Berdoa ketika minum itu. Ya, jadi karena itu salah satu juga sebab terkabulnya doa ketika meminum air Zam-Zam. Karena air Zam-Zam itu ma'un mubarak, air yang penuh dengan berkah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian di sekitar Ka'bah selain daripada air Zam-Zam, kita tahu bahwa tadi sudah ada Hajar Aswad ma'ruf, ya, kemudian ada Maqam Ibrahim, kemudian ada air Zam-Zam, kemudian ada Safa wal Marwah. Itulah tempat di mana lari-lari kecilnya siapa? Hajar ketika mencari air kan. Akhirnya menjadi salah satu manasik baik haji ataupun umrah, sa'i. Ya, manasik haji itu dimulai dari Safa, karena Allah memulai dengan kalimat Safa. Inna Safa wal Marwah. Artinya Safa kemudian Marwah, ini satu. Dari Marwah ke Safa ini 2. Karena ada ulama yang berpendapat Safa Marwah itu satu, seperti Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, ulama Cordova. Karena dia tidak pernah datang ke Mekah, sehingga dia memfatwakan seperti itu. Jadi satu putaran itu Safa ke Safa. Apa enggak bengkrap itu kaki. Jauh itu ya. Kalau tawaf aja masih mending, kalau sa'i jauh kali.
Makanya Safa Marwah 1, Marwah Safa 2. Nah, nanti berawal dari Safa berujung ke Marwah, kan 7 putaran. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di situ ada Safa dan juga ada Marwah. Ya. Kemudian juga selain daripada itu, kalau Hijr Ismail jelas ya tadi Hijr Ismail. Sekali lagi Hijr Ismail disebut Hijr itu karena tempat sembunyi, bersembunyi. Ismail itu punya tempat khusus. Dia selalu duduk di atas batu di dalam Hijr itu. Dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Makanya kemudian dinisbatkan kepada Ismail, Hijr Ismail, karena Ismail selalu di situ kalau ibadah. Ada juga yang mengatakan bahwa karena Ismail dikubur di situ, tapi ini juga nggak jelas kan gitu ya. Ini kan ada yang mengatakan seperti itu, maka dinisbatkan kepada Ismail. Tapi pendapat yang kuat bahwa itu tempat ibadahnya Ismail, tempat bersembunyinya Ismail di situ, maka sampai hari ini disebut Hijr Ismail. Adapun kemudian lebih luas daripada itu, sejarah-sejarah Mekah ini banyak. Ada tempat-tempat yang memang bisalah kita ambil petik sejarahnya, seperti contoh Hudaybiyah. Di sana ada Hudaybiyah, ya sekitar 22 km lah mungkin dari Masjidil Haram itu. Nah, di situ ada Hudaybiyah. Kenapa kemudian disebut Hudaybiyah? Hudaybiyah itu di situ dinisbatkan kepada sebuah pohon namanya Jadba. Pohon itu dulu pernah ditabaruki kaum muslimin, tetapi oleh Umar ditumbangkan karena takut dijadikan ajang kesyirikan. Ya, jadi di Hudaybiyah itu ada kisah yang menarik dari pohon yang pernah ditumbangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena orang-orang sudah mulai melakukan tabaruk di pohon itu. Dan itulah hebatnya Umar, senantiasa memutus rantai kesyirikan. Sampai ketika Umar itu membuka pintu Persia, di Persia sana ketika perang Qadisiyah gitu ya. Umar itu menyerbu sebuah kota. Di kota itu ada kuburan seorang nabi namanya Daniel. Itu disembah oleh para penduduknya tuh. Maka setelah dikuasai oleh kaum muslimin, maka Umar meminta kepada sahabat-sahabat lain untuk menggali kuburan itu, dipindah ke tempat lain, kemudian ditambah menjadi 9 kuburan. Jadi satu kuburan dijadikan 9 kuburan. Jadi orang nggak tahu kuburan Daniel mana satu tuh. Nah, mau nyembah mana? Nggak tahu, kubur malam-malam. Habis itu dibuat 9 kuburan. Nah, itulah bagaimana Umar mengelabui orang supaya jangan melakukan kesyirikan. Ya, ditebang pohonnya. Kita ini kalau desa mungkin ya menebang pohon itu mungkin udah di demo katanya, pohon keramat, jangan nanti kualat dan begitu seterusnya kan. Tapi lihat Islam itu tumbang-tumbangkan saja kalau itu menjadi ajang kesyirikan. Kecuali kalau pohon itu tidak dijadikan ajang kesyirikan, ya biarin aja lah, jangan diganggu, itu sarangnya jin di situ. Kemudian juga di sana ada Hunain, ma'ruf ya, di sana ada peperangan namanya perang Hunain. Sempat Nabi SAW kalah di awal peperangan, tapi kemudian di akhir peperangan dimenangkan. Dan di situ ada Wadil Hunain, itu ada lembah Hunain. Ada yang mengatakan Nabi SAW pernah mendakwai bangsa jin di situ. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian juga ada pasar bersejarah ya. Di sana itu pasar di Majas, kemudian pasar Majinnah, kemudian juga pasar Ukat. Itu kan dulu mereka buat ulang tahun tuh. Sempat kalau kita bicara sejarah tentang usia Nabi SAW di usia belasan tahun, kan pernah terjadi namanya Hilful Fudul, kemudian perang Fijar. Ya, setelah Hilful Fudul kan perang Fijar tuh. Itu berawal dari konflik pasar sebenarnya, sehingga terjadi perang Fijar tuh. Nah, pasar-pasar ini semua bersejarah gitu ya. Nah, kemudian juga Gua Hira bahasa kita. Nah, jelas itu tempat bersejarah juga karena Nabi SAW di usia 37 tahun itu mulai risih. Padahal Nabi SAW itu kan di puncak karir ya. Bayangkan usia 37 itu Rasulullah orang paling kaya, dihormati. Bukan kaya saja, dihormati. Jarang orang kaya dihormati ya. Tapi orang kaya dihormati itu kan luar biasa. Kenapa? Karena selain akhlaknya punya etika gitu ya. Kemudian juga kekayaannya yang luar biasa, karena kekayaan Khadijah kan diserahkan pada Nabi itu. Tetapi di ujung
karirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam makin pusing kepalanya. Kenapa? Karena melihat kondisi orang Quraisy itu makin rusak kondisinya. Maksiatnya makin banyak. Makanya fitrahnya melawan. Dari situlah kemudian dia mulai malas untuk berniaga. Mulai kemudian menyendiri, kadang ke Muzdalifah sebulan, nanti tahun depannya ke Mina sebulan, sampai di usia 40 tahun, kira-kira 6 bulan sebelum diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul, lah Nabi SAW selalu dimimpikan mimpi aneh. Dalam bahasa Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari itu, kal falaki subhi, seperti falak subuh. Malamnya mimpi, besoknya jadi kenyataan. Malamnya mimpi, besok jadi kenyataan. 6 bulan lamanya. Kan aneh itu, ya. Akhirnya kemudian pas di bulan Ramadan, Nabi SAW kemudian meminta Khadijah untuk membuat bekal selama 1 bulan. Berangkatlah Rasul, rupanya menemukan satu gua yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Gua Hira. 1 bulan Rasul di situ. Ketika sudah 20 hari Nabi SAW berada di gua itu, dan mendekati waktu fajar, Jibril datang. Kemudian memeluk Rasul. Kemudian dikatakan Iqra. Kata Rasul, ma ana biqari. Kata Jibril, Iqra. Kata Rasul, ma ana biqari. Kata Jibril, Iqra. Kata Rasul, ma ana biqari. Kata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama turun. Di mana? Di Gua Hira. Ini gua bersejarah, ya. Diangkatnya Nabi SAW menjadi nabi di gua itu. Nah, kita bisa kalau Allah takdirkan ke sana, bisa lah nengok-nengok, masuk gua di situ. Ya, tapi jangan ngaku keluar jadi nabi. Cukup masuk saja. Kadang nggak ada nabi lagi. Dan nggak ada ritual ibadah macam-macam, nggak ada sholat di situ, ingat. Kadang-kadang aneh-aneh masuk gua sholat di situ. Sholat apa? Tahiyatul gua kan gitu. Nggak ada. Nengok-nengok aja lah. Di situ Nabi dapat wahyu, di situ Jibril masuk. Dibayangkan, ya. Jadi ada ruh imannya di situ. Kalau kita melihat situs-situs di sana itu, kalau bisa ada tahu sejarahnya sehingga timbul keimanan kita. Ada hikmah imaniyahnya di situ. Bukan hanya lewat tengok gua, biasa aja. Banyak di sini juga di Indonesia gua kayak gini. Bukan itunya. Ada sejarahnya. Ya, di Indonesia banyak gua, isinya ular semua kan itu. Di sana ada sejarahnya. Nah, maksudnya itu ketika kita melihat Gua Hira itu, terbayang bagaimana Nabi diangkat menjadi nabi di tempat ini. Jibril datang ke sini dan begitu seterusnya. Kemudian gua lain namanya Gua Thur, lain Gua Hira, lain Gua Thur pula. Kalau Gua Thur ini kan tempat bersembunyinya Nabi dari kejaran orang-orang Quraisy ketika pasca hijrah. Ketika itu Nabi SAW bermanuver dengan orang-orang musyrik kan. Sebab kalau dia langsung ke Madinah pasti kekejar. Karena orang-orang Mekah itu pandai, mereka tahu jalan mana-mana kan begitu. Makanya Rasul dengan kepiawaian, kecerdasannya dia tidak langsung pergi ke Madinah, tapi sembunyi 3 hari di Mekah, di Gua Thur itu. 3 hari di situ bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ngantar makanan setiap hari adalah Asma. Bayangkan Asma lagi hamil, dia harus bawa makanan. Ya, jadi 2 makanan untuk Rasul, bapaknya dan Nabi. Makanya disebut pemilik 2 kantong, karena dia membawa 2 makanan untuk Nabi dan Abu Bakar selama 3 hari. Bayangkan, kalau ketahuan orang-orang musyrik bahaya tuh. Asma tuh, belum lagi Abdurrahman putra Abu Bakar sebagai informan kan itu ya. Jadi kalau ada apa-apa langsung kasih tahu. Zaman itu belum ada handphone. Jadi ya kalau ada apa-apa langsung datang ke gua itu. Kalau ketahuan kan ketahuan nabinya kan, kalau nggak pandai-pandai itu. Nah, belum lagi ada Abdullah bin Uraikid, itu bawa kambing tuh, kambing ratusan. Untuk apa? Ngapus jejak kaki. Jadi kalau Nabi dan Abu Bakar nih jalan, nanti sudah lama, udah kira-kira 1 kilometer, nanti kambingnya datang, suruh ngapus jejak kakinya Nabi itu. Jadi kan jadi kaki orang jadi kaki kambing kan gitu. Nggak ada Nabi, mana kaki kambing semua. Itu kan Nabi di padang pasir kan itu. Itulah strategisnya sampai seperti itu, namanya husnul takhtid namanya. Dan itu salah satu pengambilan asbab bahwa dalam sebuah tujuan yang mulia itu harus mengambil pengorbanan sebab yang berat juga. Dan itu makna daripada tawakal. Kemudian di sana juga ada namanya al-mughammis. Tadi saya katakan mughammis karena di situ ketika Abroha sampai di satu tempat mughammis itu, kuda gajahnya tidak mau bangun, dipecut nggak mau bangun. Tapi kalau disuruh bangkit dan berjalan ke arah selain Mekah mau dia. Seolah-olah gajah itu tahu tuh. Kalau ngarah ke Mekah gak mau, langsung deprak lagi dia. Tapi kalau bangkit suruh balik lagi ke Yaman, paling senang dia. Sampai seperti itulah. Disinilah kemudian
di tempat Mughammis inilah yang biasanya kalau manasik haji itu lewat tuh ya. Nah, itu di sini di tempat penghancuran Abrahatul Asram yang Allah Subhanahu wa taala katakan li'ila fi Quraisyin sampai fa arsala alaihim tayran ababil. Kemudian juga di sana ada Masjidul Jin. Oh, ada Masjid Jin juga tuh di sana itu. Ya, ada yang mengatakan Masjid Jin ini karena dulunya Rasul berdakwah kepada bangsa jin kemudian didirikan masjid. Ada namanya Masjid Baiat juga. Kan di situ dulu manusia banyak berbaiat kepada Nabi SAW. Ada Masjid Insyiqaqul Qamar. Karena peristiwa pembelahan matahari pembelahan bulan itu di tempat itu sekarang dibuat masjid di situ. Makanya masjid disebut Masjid Insyiqaqul Qamar, masjid terbelah bulannya. Karena ketika orang-orang musyrik datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Muhammad, kalau engkau seorang nabi, buktikan mukjizatmu," katanya. Nabi kan harus punya mukjizat. Kata Rasul, "Maunya kalian apa? Apakah kalau seandainya aku kasih beritahu mukjizat kan beriman?" Mereka yakin akan beriman. Tapi mereka minta yang aneh-aneh. Minta untuk supaya bulan itu terbelah menjadi dua. Bayangkan. Membelah bulan cemana caranya? Belah roti, nah ini belah bulan. Ya. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Betul-betul terbelah bulan itu. Yang belahannya tetap di atas, yang paruannya turun sampai di atas Bukit Abi Kubais dan semua menyaksikannya. Tetapi bukannya beriman malah mengatakan dohara sihra Muhammad, telah tampak sihirnya Muhammad. Kan kurang ajar tuh. Minta mukjizat dibilang sihir. Ya. Nah, itu di situ ada masjid namanya Masjid Insyiqaqul Qamar. Ya. Kemudian Masjid Ibrahim, Masjid Tan'i, Masjid Ji'rana. Ada lagi banyaklah sejarah-sejarah masjid di sana. Kalau ke sana pasti melewati banyak masjid. Ya. Kemudian di sana ada Darul Arqam. Ya, itu tempat di mana markas pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di satu tempat namanya tempat Darul Arqam tuh. Bi Abi Arqam punyanya Abi Arqam. Itu sekitar Ka'bah juga. Kemudian Daru Ummul Mukminin Khadijah, tempat tinggalnya Khadijah yang merupakan tempat tinggal Nabi SAW dan itulah bank syariah pertama dalam Islam. Kalau sejarah bank syariah pertama itu di rumah Khadijah, itulah tempat penitipan barang tuh. Ya, kemudian juga ada Jabal Abi Qubays ma'ruf. Ya, dan itu maksudnya Jabal Abi Qubays itu kenapa jadi sejarah? Karena itulah gunung yang pertama yang diletakkan di bumi. Di bumi belum ada gunung. Gunung yang diciptakan pertama oleh Allah itulah Jabal Abi Qubays itu, samping Mekah tuh. Ya, dan di situ pula kemudian Hajar Aswad sempat diletakkan ketika pasca banjir itu terhempas, kemudian ada di bukit itu juga. Bahkan di situ juga peristiwa bulan terbelah menjadi dua dan di situ juga ada Masjid Insyiqaqul Qamar itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyak-banyak lagi. Kalau ke Madinah ya tentu banyak juga di Madinah kan. Terutama kalau ke Madinah itu biasanya tempat-tempat perang lah di sana yang banyak tuh. Sejarah-sejarah perang, ke Tabuk, ke Badar, ke Uhud, kan. Pokoknya kalau Madinah itu identik dengan sejarah perang. Kalau ke Madinah itu. Kalau ke Mekah itu ibadah-ibadah aja. Ya itulah, kalau kita Allah takdirkan bisa ke sana, maka insyaallah kita bisa napak tilas di negeri Mekah dan juga Madinah. Taib sampai di sini karena sudah 11:30 juga ya. Tak mungkin lama-lama. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau cara minum air zam-zam itu apa ada sunahnya, harus berdiri dan menghadap ke Ka'bah atau? Iya. Asal minum berdiri, ada yang mengatakan makruh. Karena Nabi SAW tidak pernah minum berdiri kecuali ketika minum air zam-zam. Jadi dikecualikan. Artinya bahwa pada dasarnya minum itu tidak boleh berdiri, duduk. Walaupun air zam-zam. Tapi dibolehkan ketika minum air zam-zam berdiri. Tapi kalau kita mengembalikan kepada hukum syar'inya, maka duduk lebih baik. Karena itu hukum syar'inya memang minum duduk, ya. Tapi boleh ketika minum air zam-zam saat umroh itu sambil minum, karena Rasul pernah berdiri ketika minum. Iya, sesudah tawaf. Ketika sebelum sa'i di pintu tuh. Nah, itu kan biasanya banyak itu air zam-zam di situ. Ya, kalau bisa menghadap, kalau berdoa menghadap kiblat ke Ka'bah. Karena di situ kan nampak Ka'bahnya. Menghadap kiblat sekalian.
Memang terjadi khilaf apakah kiblatnya doa itu sama dengan kiblatnya salat. Ini panjang ulama. Ya, ada mengatakan beda. Kalau kiblatnya doa itu langit, kalau kiblatnya salat itu Ka'bah. Jadi kalau dari mana kita tahu ketika khatib berkhutbah kemudian berdoa? Kan tidak ngadap, bahkan membelakangi, ya kan? Rasul menghadap jemaah, bahkan kiblatnya di belakang. Dari sini kemudian para ulama mengatakan bahwa kiblatnya doa dengan kiblatnya salat beda. Kalau kiblatnya doa ke langit, berarti tangan yang ke atas. Kalau salat ya ke sana, ke kiblat jelas Ka'bah. Ada juga yang, tapi ada yang mengatakan dua-duanya ke kiblat yang sana. Itu pengecualian saja ketika Rasul berkhutbah. Wallahu a'lam. Ini masalah khilaf ulama. Ya, sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.